tak selalu indah, tak seperti yang ku harapkan. Namun ada Yesus yang setia bersamaku melewati semua. Jalanku pun mungkin takkan mudah di dunia tanpa kepastian. Namun ada Yesus yang setia bersamaku melewati semua. Aku tahu semua ini takkan mampu aku lewati tanpamu Tuhan penolong dalam hidupku. Selamanya takkan ku ragukan kuasa-Mu Tuhan. Dengan imanku melangkah. Hidup mungkin tak selalu indah, tak seperti yang ku harapkan. Namun ada Yesus yang setia bersamaku melewati semua. Jalanku pun mungkin takkan mudah di dunia tanpa kepastian. Namun ada Yesus yang setia bersamaku melewati semua. Aku tahu semua ini takkan mampu aku lewati tanpamu Tuhan penolong dalam hidupku. Selamanya takkan ku ragukan kuasa-Mu Tuhan. Dengan iman ku melangkah. Jalanku pun mungkin takkan mudah di dunia tanpa kepastian. Namun ada Yesus yang setia bersamaku melewati semua. Aku tahu semua ini takkan mampu aku lewati tanpamu Tuhan penolong dalam hidupku. Selamanya takkan ku ragukan kuasa-Mu Tuhan. Dengan imanku melangkah. Oh, semua ini takkan mampu aku lewati tanpamu Tuhan penolong dalam hidupku. Selamanya takkan ku ragukan kuasa-Mu Tuhan. Dengan imanku melangkah. Ya, shalom. Shalom.
Ya, selamat pagi buat kita semua. Bersyukur kita bisa bertemu lagi di tahun yang baru ya. Di minggu yang pertama di tahun yang baru. Kiranya perenungan kita waktu kita lakukan tanggal 31 gitu ya. Lalu mungkin tanggal 1-nya kita bikin resolusi gitu ya. Kita tetap semua mengingat bahwa Tuhan tetap campur tangan. Tuhan tetap menolong kita. Tuhan yang sama yang menolong kita di tahun 2023 akan menolong kita juga di tahun 2024 ini. Amin. Mari saya undang kita untuk bangkit berdiri. Kita boleh sapa kiri kanan kita katakan selamat tahun baru, selamat beribadah. Kita bersyukur ya ada wajah-wajah yang semangat, yang ceria, yang menatap dengan penuh keyakinan kita bisa melewati tahun ini juga. Ya, mari kita bersama-sama mempersiapkan hati kita. Kita mau memulai ibadah di tahun yang baru ini dengan satu keyakinan bahwa kita mau datang dengan kesungguhan hati. Kita membawa hati kita dan sungguh-sungguh meminta pertolongan Tuhan. Mazmur 95 ayatnya yang ke-6 dan ke-7 berkata, masuklah, marilah kita sujud menyembah, berlutut di hadapan Tuhan yang menjadikan kita, sebab dialah Allah kita, dan kitalah umat gembalanya dan kawanan domba tuntunan tangannya. Kita mulai kali ibadah ini dengan satu pengakuan bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Turunlah atas kita sekalian kasih, rahmat, dan damai sejahtera dari Allah Bapa Tuhan kita, Yesus Kristus. Amin. Mari kita bersama-sama mengambil sejenak waktu untuk kita boleh berdoa kepada Tuhan, menyatakan penyesalan kita, menyatakan keberdosaan kita di hadapan Tuhan, dan memohon pengampunan Tuhan. Tuhan adalah Bapa kami yang berada mengejar surga. Ini kami Tuhan, kami datang. Kami membawa diri kami membawa hancur hati kami Tuhan ke hadapan Tuhan. Tuhan, kami tahu dan kami sadar bahwa kami adalah manusia yang sering kali jatuh dalam dosa. Bahkan ketika kami berjanji untuk tidak berbuat dosa, kami sebentar saja mengingatnya dan kami melupakan begitu saja. Tuhan ampuni kami. Tuhan saat ini Engkau selidikilah hati kami Tuhan. Ampunilah setiap dosa kami Tuhan. Ampuni kami ketika kami seringkali mendukakan hati Tuhan dengan perkataan kami, dengan pikiran kami, perbuatan kami, sikap hati kami Tuhan. Tolong ampuni kami Tuhan. Tolong ampuni kami agar kami boleh layak menghadap hadirat Tuhan yang kudus. Agar kami boleh layak duduk satu meja dengan Tuhan, menyambut penjamuan kudus-Mu Tuhan. Tolong kami Tuhan. Tuhan, kiranya kami juga boleh datang dengan satu kerinduan bahwa kami mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Dan Kau tolong Tuhan, Musa Sekyun akan menyampaikan kiranya apa yang disampaikan Tuhan benar-benar dari Tuhan, sungguh-sungguh hanya perkataan Tuhan, sehingga kami Tuhan boleh pulang dengan kemenangan yang daripada Tuhan. Tuhan tolong kami, dan terimalah Tuhan persembahan kami melalui ibadah kami. Kiranya Tuhan saja yang dimuliakan, Tuhan yang ditinggikan. Dalam nama Tuhan Yesus kami menyerahkan ibadah kami dalam nama-Mu. Amin. Selamat beribadah, Tuhan Yesus berkati. Engkau Allah yang maha besar, Allah yang ajaib, Allah yang dahsyat. Bila kulihat bintang gemerlapan
memanggilku, sukacita ku amatlah besar, karena terkabullah yang ku rindukan, melihati Kau Tuhanku Aba. Maka jiwaku pun memuji-Mu, sungguh besar Kau Allahku. Maka jiwaku pun memuji-Mu, sungguh besar Kau Allahku. Ajaib, ajaib, ajaib Tuhan, ajaib, ajaib, ajaib Tuhan, ajaib, ajaib, ajaib Tuhan, ajaib, ajaib, Tuhan. Benar Tuhan, Engkau adalah Allah yang ajaib, Engkau Allah yang maha besar. Pagi hari ini Tuhan, kerinduan kami adalah kami boleh hidup sesuai dengan firman-Mu. Karena ketika kami hidup taat, kami tahu kami dapat menikmati janji-janji-Mu. Firman terangi jalanku, perisa iman di setiap waktu, lindungiku dari segala, tak pernah ku ragu, karena Dia bersamaku, setia menjaga dengan kuasa mulia. Hanya di dalam nama-Nya Yesus Dia sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lamanya. Kebenaran yang bebaskan selalu berikanku kekuatan, hadapi segala tantangan, tak pernah ku ragu, karena Dia bersamaku, setia menjaga dengan kuasa mulia. Hanya di dalam nama-Nya Yesus Dia sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lamanya. Dalam nama-Nya ada pengharapan, dalam kuasa-Nya kemenangan. Dalam nama-Nya ada pengharapan, dalam kuasa-Nya kemenangan. Hanya di dalam nama-Nya Yesus Dia sumber
sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan bagiku selamanya. Hanya di dalam nama-Nya Yesus, Dia sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lamanya. Dalam nama-Nya ada pengharapan, dalam kuasa-Nya kemenangan. Dalam nama-Nya ada pengharapan, dalam kuasa-Nya kemenangan. Benar Bapa, di dalam-Mu lah ada kemenangan. Kami mengakui bahwa kami tidak tahu Tuhan apa yang akan kami hadapi di tahun 2024 ini. Tantangan apa, kesulitan apa kami tidak tahu. Tapi kami tahu bahwa kami dapat berharap dan menaruh iman kami kepadamu. Hidup mungkin tak selalu indah, tak seperti yang kuharapkan. Namun ada Yesus yang setia bersamaku melewati semua. Jalanku pun mungkin takkan mudah di dunia tanpa kepastian. Namun ada Yesus yang setia bersamaku melewati semua. Aku tahu semua ini takkan mampu aku lewati tanpa-Mu Tuhan penolong dalam hidupku. Selamanya takkan ku ragukan kuasa-Mu Tuhan, dengan iman ku melangkah. Hidup mungkin tak selalu indah, tak seperti yang kuharapkan. Namun ada Yesus yang setia bersamaku melewati semua. Jalanku pun mungkin takkan mudah di dunia tanpa kepastian. Namun ada Yesus yang setia bersamaku melewati semua. Aku tahu semua ini takkan mampu aku lewati tanpa-Mu Tuhan penolong dalam hidupku. Selamanya takkan ku ragukan kuasa-Mu Tuhan, dengan iman ku melangkah.
Ya Tuhan, ada banyak hal yang akan terjadi dalam kehidupan kami, di luar pemikiran kami, di luar harapan kami, bahkan mungkin di luar apa yang sanggup kami pikirkan. Tetapi kami bersyukur di tengah keadaan yang mungkin tidak bisa dan di luar kendali kami bersyukur karena kami tidak menghadapi itu sendirian. Kami punya Tuhan Yesus yang bersama-sama dengan kami, yang akan menuntun kami, menolong kami berjalan, melewati itu semua dan mengalami kemenangan bersama dengan Tuhan yang senantiasa beserta dengan kami. Kami percaya seperti Engkau sudah memimpin kami melewati tahun 2023. Tuhan yang sama akan menolong kami berjalan melewati hari-hari di depan kami. Karena itu tolong setiap kami untuk terus menaruh iman, pengharapan kami kepada Engkau dan melangkah bersama Engkau dengan iman. Kami bersyukur di awal tahun ini, di minggu yang pertama, kami boleh punya kesempatan bersama-sama untuk kembali beribadah, bahkan membaca merenungkan firman-Mu. Ya Tuhan Yesus, tolong setiap kami, Allah Roh Kudus bekerja dalam hati setiap kami, dan juga urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran-Mu. Kiranya Tuhan yang menolong hamba-Mu dengan kuasa dari Engkau. Berkati waktu pembacaan dan perenungan firman-Mu hari ini, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Ya Bapak Ibu Saudara, silakan duduk. Selamat siang Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan. Selamat siang. Iya, terima kasih. Selamat Natal dan selamat Tahun Baru kepada Bapak Ibu Saudara semuanya. Kita bersyukur kita bisa melewati tahun 2023 dan bisa memasuki tahun 2024. Itu semua hanya karena anugerah Tuhan ya Saudara. Kalau kita bisa melewati hari-hari yang mungkin tidak mudah di tahun 2023. Dan di tahun 2024 mungkin juga kita menghadapi keadaan yang tidak jadi lebih mudah. Tetapi kita bersyukur ya, seperti pujian yang kita nyanyikan, kita punya Tuhan yang bisa kita andalkan. Dia yang akan pegang tangan kita untuk terus berjalan melangkah melalui tahun 2024. Ya Bapak Ibu, sudah dikasih Tuhan, di tahun ini khususnya di bulan yang pertama kita punya tema bulan ini berjudul menata diri gitu ya. Apa yang perlu kita lakukan di dalam masa-masa kita menanti kedatangan Kristus kembali? Tentu kita perlu menata diri kita, mempersiapkan diri kita supaya kita bisa menyambut Tuhan kita yang akan datang kembali, yang pasti akan datang kembali. Nah, pagi ini kita akan bersama-sama mendasari perenungan firman Tuhan dengan membaca dari Injil Markus pasalnya yang pertama ya. Ini adalah bahan saat teduh kita kemarin bagi Bapak Ibu saya menggunakan satapan harian. Ini adalah bahan saat teduh hari kemarin. Saya akan membacakan bagian firman Tuhan ini untuk kita semua. Markus 1 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-8. Saya akan membacakannya untuk kita semua. Saya menggunakan terjemahan baru yang kedua ya Bapak Ibu Saudara. Inilah permulaan Injil tentang Yesus Kristus anak Allah. Ya Saudara, menarik sekali Markus menggunakan kata Injil atau kabar baik ya di dalam bahasa Yunaninya. Kabar baik tentang apa? Tentang Kristus anak Allah. Ayat 2, seperti ada tertulis dalam kitab Nabi Yesaya, lihatlah aku menyuruh utusanku mendahului engkau. Ia akan mempersiapkan jalan bagimu. Ada suara orang yang berseru-seru di padang gurun, persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan raya baginya. Demikianlah Yohanes Pembaptis tampil di padang gurun dan memberitakan baptisan tobat untuk pengampunan dosa. Maka berdatanganlah kepadanya orang-orang dari seluruh daerah Yudea dan semua penduduk Yerusalem, dan sambil mengaku dosanya mereka dibaptis olehnya di sungai Yordan. Yohanes memakai jubah bulu unta dan ikat pinggang kulit, dan makanannya belalang dan madu hutan. Ia memberitakan demikian, sesudah aku akan datang ia yang lebih berkuasa daripada aku. Membungkuk dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Aku membaptis kamu dengan air, tetapi ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus. Satu ayat lagi, saya akan baca dari Roma 12 ayat 2. Demikian bunyi firman Tuhan. Janganlah menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepadanya, dan sempurna. Ya Bapak Ibu, saya dikasihi Tuhan, setiap kita tentu pernah
mempersiapkan diri untuk menyambut tamu atau menyambut seseorang yang datang di dalam kehidupan kita atau keluarga kita ya. Mungkin beberapa di antara kita pernah jadi ibu, pernah jadi ayah yang bagaimana bersiap-siap menyambut kelahiran anak di tengah keluarga ya. Ibu-ibu, bapak-bapak mempersiapkan ruang kamarnya, mempersiapkan segala sesuatunya untuk bayi yang akan lahir. Dan saudara mungkin di antara kita juga sudah tahu, udah pernah bagaimana waktu kita ada tamu yang datang, keluarga saudara yang mau menginap mungkin datang ke rumah kita, kita mempersiapkan kedatangan mereka dengan sebaik-baiknya. Harapannya orang-orang yang datang, tamu-tamu itu bisa dilayani dengan baik dan siap ya, bisa puas atau berkenan dengan pelayanan yang kita siapkan. Nah, sudah demikian juga dengan negara kita ya. Beberapa kali negara kita menjadi tuan rumah dari beberapa konferensi tingkat tinggi dan beberapa acara lainnya ya. Di antaranya adalah tahun lalu ada KTT di bulan Oktober ya. Di bulan Oktober tahun 2023 diadakan di Jakarta. Ya, 2 tahun lalu negara kita menjadi tuan rumah KTT G20 ya, yang diadakan di bulan November tahun 2022. Nah, Bapak Ibu Saudara, di dalam melakukan persiapan-persiapan untuk menyambut tamu negara ini tidak mudah gitu ya. Oh, saya salah, bukan Oktober September ya, sudah 5 sampai 7 September. Nah, Saudara, dalam menyambut kedatangan para utusan dari KTT ini ya, KTT ASEAN yang ke-43 diadakan di Jakarta ini, ada berbagai upaya dilakukan pemerintah. Mempersiapkan kendaraan-kendaraan yang mau digunakan, mempersiapkan bandara udara ya, sehingga ada tempat yang khusus untuk VVIP, untuk orang-orang yang tamu undangan khusus. Nah, kemudian Saudara melakukan persiapan bagaimana menutup Taman Mini Indonesia ya, karena waktu itu khusus acara tempat ini digunakan untuk para ibu, istri-istri dari para utusan itu supaya mereka juga bisa mengadakan acara tersendiri gitu ya. Nah, bahkan Saudara yang menarik adalah ada pasukan orang-orang khusus yang dipersiapkan untuk menjaga, untuk menyertai atau menjadi IO di dalam acara-acara itu ya. Bahkan di Taman Mini itu ya nggak dipakai orang-orang yang menjaga, yang mengadakan acara bukan orang-orang dari Taman Mini itu, tapi dipersiapkan presiden, dipersiapkan negara khusus untuk acara itu. Bahkan ada pengawal-pengawal khusus yang dipersiapkan yang harus dalam keadaan siap sedia untuk mendampingi para tamu ya, yang tentu harus ngerti bahasanya. Orang-orang ini bukan hanya dipersiapkan mereka untuk mengerti jalannya udah sini kemana, bukan cuma harus jadwal acara, tapi dia juga harus mengerti jalannya sudah ini kemana ya, dan siap kalau mereka si tamu negara ini pengen apa, pengen minta apa, dia harus selalu siap jaga untuk mempersiapkan itu dengan sebaik-baiknya. Nah, Saudara, tentu itu tidak mudah, tetapi semua itu dilakukan Saudara untuk bisa dengan baik menyambut dan melayani para tamu yang datang. Nah, Saudara, pengawal ini sudah dia harus dalam keadaan siap sedia. Ya, bukan hanya jauh-jauh hari dia untuk mempersiapkan diri, bahkan di saat itu juga dia harus terus dalam keadaan siaga ya, supaya tetap bisa melakukan pelayanan yang terbaik untuk para tamu. Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, untuk orang-orang penting kita bahkan negara berusaha untuk melakukan persiapan yang terbaik. Bagaimana dengan kehidupan kita? Sudah pribadi yang terpenting dalam kehidupan Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kita, yang harusnya menjadi pusat dan tuan dalam kehidupan kita. Saudara, untuk menyambut kedatangannya yang pasti akan datang kembali, seberapa jauh persiapan yang sudah kita lakukan? Saudara, untuk menyambut kedatangan dia yang pasti akan datang kembali, seberapa siapnya, seberapa detailnya, seberapa baiknya kita mempersiapkan kedatangannya. Sudah, kita memang tidak pernah tahu kapan Tuhan Yesus akan datang. Kita tidak tahu waktunya yang tepat, kita tidak tahu saatnya yang tepat. Mungkin sebelum Tuhan datang kita udah duluan dipanggil ketemu sama meninggalkan dunia ini. Tapi sudah seberapa jauh kita sudah mempersiapkan diri menyambut kedatangan dan pertemuan kita dengan Kristus yang jadi Tuhan dan Juru Selamat kita. Sebagai orang-orang percaya, saudara dan saya sama-sama dipanggil
untuk diingatkan terus senantiasa bersiap-siap dan berjaga-jaga, untuk senantiasa siaga dalam menyambut kedatangannya yang pasti akan datang kembali. Nah, Bapak Ibu saudara dikasih Tuhan, kalau kita membaca saudara panggilan, peringatan, mempersiapkan diri untuk menyambut kedatangan Tuhan, saudara, memang bukan hanya terjadi pada masa ini. Kalau kita melihat dalam pembacaan kita, Yohanes Pembaptis saudara juga ketika mempersiapkan kelahiran Kristus, kedatangan Kristus yang pertama lahir ke dunia ini menjadi manusia, Yohanes Pembaptis sudah dipilih, dipersiapkan untuk mempersiapkan kedatangan juru selamat. Tugasnya adalah mempersiapkan orang-orang, mengingatkan orang-orang supaya orang-orang Yahudi, ya orang-orang pada zaman itu siap hati untuk menerima kedatangan Mesias itu. Nah, sudah dikasih Tuhan, berita yang disampaikan oleh Yohanes Pembaptis itu sudah adalah berita yang terus mengingatkan orang-orang pada zaman itu untuk terus bertobat, ya supaya apa? Karena untuk menyambut dan menerima kedatangan Kristus Sang Juru Selamat itu orang-orang harus dalam keadaan sudah dibereskan dosanya dan harus siap. Nah, karena itu seruan pertobatan terus diserukan oleh Yohanes. Nah, sebuah seruan, sebuah panggilan yang gak mudah bagi Yohanes di zaman itu. Apalagi pelayanannya di tengah-tengah orang Israel, orang-orang Yahudi yang sangat bangga dengan status mereka sebagai bangsa pilihan, umat pilihan. Dalam pikiran mereka sebagai bangsa pilihan, sebagai umat pilihan, mereka tuh punya hak istimewa. Ya, jadi mereka itu merasa sebagai umat pilihan, mereka udah pasti dapat jaminan, udah pasti diselamatkan. Jadi mereka bisa hidup seenaknya. Itu mah bagiannya orang di luar, orang Yahudi itu beritanya hanya untuk mereka, gitu ya. Nah, saudara, tetapi seharusnya tidak demikian. Sebagai bangsa pilihan, sebagai umat pilihan, saudara, orang-orang yang pada waktu itu diperingatkan seharusnya juga bertobat. Karena itu saudara, orang-orang yang tidak menerima berita itu, mereka melakukan tindakan penganiayaan, melakukan tekanan yang susah dan membuat kesulitan bagi Yohanes. Tetapi saudara, sebagai orang yang sadar akan panggilannya untuk memberitakan kebenaran, Yohanes terus mengerjakan itu, ya saudara, sekalipun tidak mudah. Nah, saudara dikasih Tuhan, ada orang-orang yang memang akhirnya juga mereka bisa percaya dan dibaptis, tapi ada juga orang-orang yang tetap mengeraskan hati dan tidak percaya. Saya dikasih Tuhan panggilan untuk bertobat, panggilan untuk mempersiapkan diri menyambut kedatangan Kristus kembali, saudara. Khususnya pada masa ini, saudara, itu panggilan pertobatan itu bukan hanya berlaku untuk orang-orang di zaman dulu, di zamannya Yohanes. Tetapi saudara, panggilan untuk bertobat, panggilan untuk kembali kepada Allah dan hidup di dalam kebenaran Allah, itu juga adalah panggilan yang diberikan kepada kita di zaman ini. Saya dikasih Tuhan, setiap kita dipanggil untuk menyiapkan diri, berjaga-jaga menyambut kedatangannya, dan berita pertobatan itu juga diserukan kepada saudara dan saya. Saudara, dari kata berita pertobatan ini, saudara, terus juga bergema dalam kehidupan kita, dan seharusnya sebagai orang-orang yang sudah percaya kepada Kristus, kita juga dipanggil untuk memberitakan itu sehingga orang-orang sekitar kita yang belum percaya, mereka juga bisa kembali kepada Kristus, datang kepada Kristus dan siap untuk menyambut kedatangannya. Saudara, pertanyaannya, kenapa harus pertobatan? Kenapa harus bertobat? Bapak Ibu saudara dikasihi Tuhan, jikalau kita kembali dan melihat dari kata yang digunakan, kata bertobat ini menggunakan kata Yunani metanoia, dari kata meta dan nos atau nus, ya. Meta itu arti perubahan yang terjadi terus menerus, dan nos itu pikiran atau akal budi, gitu ya. Nah, Bapak Ibu saudara, berdasarkan dari kata yang digunakan ini, saudara, artinya saudara, dengan demikian ketika kita mempersiapkan diri, ketika kita berjaga-jaga menanti kedatangan Kristus, kita harus hidup di dalam pertobatan itu, ya. Ini artinya saudara, di dalam perjalanan kita saudara, pertama kita harus mengalami perubahan pikiran, ya saudara, perubahan pikiran. Karena apa saudara? Perubahan pikiran ini juga bisa mempengaruhi bagaimana perubahan terjadi dalam kehidupan dan perilaku kita. Nah, saudara, apa kaitannya dengan keselamatan? Nah, saudara, ketika kita berbicara tentang keselamatan, saudara, pertobatan ini atau perubahan pikiran ini harusnya terjadi dari orang-orang, dari kita yang dulunya punya pikiran menolak Kristus, melawan Kristus, seharusnya mengalami perubahan pikiran sehingga kita berbalik kepada Kristus, menjadikan Kristus sebagai Tuhan dan penguasa dalam hidup kita. Nah, saudara, orang-orang yang percaya kepada Kristus harusnya mengalami perubahan pikiran dari kehidupan yang menolak Allah atau menolak Kristus kepada kehidupan yang berpusat
mengarah kepada Allah atau mengarah kepada Kristus, menjadikan Kristus sebagai pusat dalam kehidupan. Nah, sudah dikasihi Tuhan, orang-orang yang mengalami pertobatan sejati, perubahan pikiran yang benar, saudara, dia juga pasti itu akan berpengaruh dalam perilakunya yang benar. Ya, kalau Bapak Ibu sudah baca dalam pengajarannya Paulus, Kisah Rasul 26 ayat 20, Paulus ingatkan orang-orang untuk bertobat, untuk berbalik kepada Allah dan melakukan perbuatan-perbuatan yang sesuai dengan pertobatan itu. Nah, sudah orang-orang yang sudah mengalami pembaharuan dan pikiran di dalam yang telah dibenarkan seharusnya memiliki cara pandang yang benar, seharusnya memiliki cara hidup yang benar, seharusnya kebenaran pikiran yang telah diubahkan, yang telah dibenarkan ini memiliki standar-standar yang benar bagaimana hidup secara benar. Ya, saudara, sehingga ketika hidup yang sudah diarahkan dan berfokus pada kebenaran, dipenuhi dengan kebenaran, sudah ini akan memudahkan dan menolong setiap orang percaya untuk apa? Menjauhi dosa, untuk peka terhadap dosa dan menjauhi dosa. Nah, sudah dikasih Tuhan kebenaran, perubahan pikiran, dibenarkan, dipenuhi oleh kebenaran itu yang seharusnya terjadi dalam kehidupan setiap orang ketika dia bertobat dan berbalik kepada Allah. Saya contoh sederhana. Ya saudara, ketika saya orangnya suka makan gorengan, ya saudara, suka banget gorengan. Pokoknya kalau udah kerupuk, keripik, pokoknya udahlah. Kalau udah makan nggak bisa berhenti. Nah saudara, akhirnya ketika saya periksa ternyata kolesterol saya tinggi, saudara. Kolesterolnya tinggi banget, lebih tinggi daripada Ibu Mar ya. Aduh, saya pikir gimana ya, udah lebih tinggi. Udah gitu saya udah tahu kan tinggi dan dikasih tahu nggak boleh makan banyak gorengan, yang paling bahaya adalah gorengan. Tapi saya tuh nggak tahan ya. Nah tapi saudara, setelah menyadari itu dan kemudian saya baca-baca, oh nanti efeknya gini ya, berbahaya. Akhirnya saya mulai mengubah nih cara pandang saya. Pikiran saya kan tadinya nggak tahu, yang penting enak kan. Nah tapi setelah tahu, oh ternyata saya kolesterolnya tinggi dan ini bahayanya. Saudara, ketika terjadi, udah tahu nih kebenarannya, udah ada informasi yang benar yang saya tahu, kemudian saya akan bertobat. Saya bilang udah saya bertobat, berarti saya harus mengurangi gorengan, ya saudara. Itu dimulai dari perubahan cara saya berpikir. Yang harus mengendalikan adalah saya. Gorengan itu tetap pasti akan ada terus kan, makin lama makin enak. Tapi yang harus berubah adalah diri saya. Cara pikir saya terhadap gorengan dan cara pikir saya bagaimana untuk menikmati, untuk makan, pola makan saya gitu ya. Nah saudara, kebenaran itu, pemahaman itu mempengaruhi cara saya berpikir dan mempengaruhi standar bahkan cara saya bertindak. Nah saudara, sebagai orang-orang yang sudah dibenarkan, ketika kebenaran Allah, kebenaran firman itu mengisi kehidupan kita, hati kita, pikiran kita. Itu yang harusnya menjadi standar bagaimana kita hidup, berubah dari orang-orang yang melawan Allah menjadi orang yang berpusat dan mengarah kepada Kristus. Nah, sudah kedua, ketika kita berbicara tentang pertobatan dan kenapa harus hidup di dalam pertobatan. Sudah, karena pertobatan bukan hanya berbicara tentang kita bertobat dan berbalik kepada Allah, tetapi harus ada terjadi perubahan yang terus-menerus untuk menjadi lebih baik. Nah, sudah kata yang digunakan dalam bagian ini punya pengertian terus berubah, tapi berubahnya nggak cuma jalan gini doang. Tapi perubahan itu harus terjadi makin hari makin meningkat, makin hari makin baik. Artinya kualitasnya harus makin baik. Nah, sudah dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, saudara, perubahan hidup kita harus terjadi terus-menerus dan makin hari makin serupa dengan Kristus. Dan proses ini nggak bisa terjadi satu kali. Ya udahlah, pokoknya mah kalau saya udah percaya Tuhan Yesus, dosa saya yang dulu, sekarang dan yang akan datang udah diampuni, ya udah, yang penting masuk surga. Nggak cukup. Memang sudah berbicara tentang keselamatan, tetapi sebagai orang yang sudah diselamatkan, sudah kita perlu terus bertumbuh, berproses. Nah, saudara, sehingga kita makin dewasa, ya. Perubahan itu terjadi terus-menerus dari orang yang dulunya suka baperan, gak sabaran, berubah bagaimana menjadi orang yang terus berproses lebih sabar. Orang-orang yang pengennya disuapin terus, pengen diingetin terus, pengen terus dimanja, diperhatiin, harus terus berproses berubah
menjadi dewasa, menjadi orang lebih dewasa yang bisa lebih memperhatikan, yang lebih bisa menolong orang lain, yang bisa lebih peduli kepada orang lain. Yang kerjanya pengen dilayani harus terus bertumbuh, punya waktu kesempatan untuk melayani dan terus berdewasa, dan itu butuh waktu dan butuh proses. Nah saudara, sehingga kita nggak cuma terus jadi bayi rohani, tapi kita bisa bertumbuh dan makin dewasa. Nah saudara, itu juga yang terus diingatkan Paulus di dalam Filipi 2 ayat 12, kerjakan keselamatanmu. Artinya bukan berarti kita melakukan sesuatu supaya diselamatkan, enggak. Tapi bagaimana sebagai orang yang sudah diselamatkan, kita hidup di dalam keselamatan itu. Terus berproses, terus bertumbuh sehingga karakter, sehingga kehidupan dan ciri-ciri sebagai orang Kristen, sebagai murid Kristus itu nyata dalam kehidupan kita. Dan itu tuh harus dikerjain terus, nggak bisa berhenti ya. Nah terus dan kalau kita melihat dalam Roma 12 ayat 2, saudara, Paulus ingatkan supaya sebagai orang-orang yang sudah percaya harus melakukan dan terjadi pembaharuan dalam pikiran, ya, pembaharuan budi. Terus melakukan proses untuk berubah makin hari semakin serupa dengan Kristus. Karena apa? Nggak boleh berhenti. Karena dunia di sekitar kita akan terus menarik kita, akan terus membawa kita menjauhi Tuhan dan hidup di dalam dosa. Nah saudara, dosa itu nikmat ya. Dosa itu seringkali mudah, dan daya tarik dunia ini sangat mudah menggeser kita dari Allah. So, kalau kita tidak dalam keadaan stamina rohani yang baik, yang terus dijaga, akan sangat mudah terjatuh dan terpengaruh oleh dunia ini. Karena itu sudah kita lihat dalam pengajarannya, Paulus ingetin proses berubah, bertumbuh itu harus terjadi terus menerus. Ya, kalau kita menggunakan istilahnya John Calvin bilang pertobatan itu harus terjadi seumur hidup, terus menerus. Ya, pertobatan bukan berarti hanya berbalik kepada Kristus, tapi bagaimana kita berproses bertumbuh. Nah saudara, orang-orang yang sudah bertobat bukan berarti dia nggak jatuh dalam dosa lagi. Bisa jatuh dalam dosa karena apa? Karena kita masih hidup di dalam daging. Secara status memang kita diubahkan, sudah menjadi milik Kristus, menjadi murid Kristus. Tapi secara fakta kita masih hidup dalam daging dan kita masih bisa jatuh dalam dosa. Tapi apa bedanya? Bedanya sudah ketika kita jatuh dalam dosa, kita tidak kehilangan arah. Karena arah kita sudah mengarah kepada Kristus. Waktu kedagingan kita, di dalam kedagingan kita masih bisa jatuh, masih bisa marah, masih punya pikiran negatif, masih bisa ngomel-ngomel, masih bisa berbohong dan sebagainya. Tapi saudara, ketika kita sudah mengarahkan hidup kepada Kristus, saudara, di dalam kebenaran itu, di dalam arah kebenaran, kita akan menyadari bahwa itu dosa. Dan kita punya kesadaran untuk mengaku dosa. Kita punya kesadaran dan diingatkan untuk berubah dari dosa itu dan terus mengarah kepada Kristus. Dan saudara, semakin kita berproses, semakin kita bertumbuh, semakin kita dewasa, kita akan jadi semakin peka. Bukan lagi, bahkan kita bisa menaklukkan, bahkan menjadi benci terhadap dosa. Contoh sederhana, seperti yang saya tadi pakai pagi, saudara. Saya dulu lahir di keluarga yang papa saya suka ngerokok. Ya, jadi dengan asap rokok itu udah biasa baunya, ya. Sehingga kadang-kadang kalau ada orang bilang, bau baju itu bau rokok, misalnya, nggak kerasa, nggak kecium karena udah terbiasa. Papa saya sehari bisa berapa kali ngerokok. Nah, saudara, tapi setelah papa saya dipanggil Tuhan, nggak tinggal hidup dengan orang-orang yang merokok, saudara. Sekarang ini jadi saya peka banget dengan asap rokok. Jadi kalau ada orang-orang suka main catur lagi musim hujan gini di depan gereja ngerokok, rokoknya tuh bisa bau sampai ke pastori. Ada yang ngerokok di depan. Kalau ada orang habis ngerokok lewat di depan, oh ini habis ngerokok. Dan saudara, kalau misalnya saya habis keluar karena asap rokok, baunya kan nempel ya di rambut dan ini, aduh rasanya geli gitu ya, enek. Harus cepat-cepat pulang mandi dan keramas supaya bau itu tidak bikin mual, nggak bikin enek gitu ya. Nah saudara, ini gambaran setengah sebetulnya terhadap dosa ketika kita semakin menjauhi kebiasaan hidup dosa dan meninggalkan itu, saudara. Saudara, makin hari, makin dewasa kita akan semakin peka dengan dosa. Bahkan sudah kita bukan hanya peka, tapi lama-lama kita jijik, nggak ingin melakukan itu. Nah, sudah proses itu, pertumbuhan itu yang harusnya terjadi, perubahan hidup seperti itu yang harusnya terjadi dalam kehidupan kita.
sehari-hari gitu ya. Berproses terus, makin hari makin bertumbuh, makin hari makin serupa dengan Kristus. Nah, sudah dikasihi Tuhan, tentu proses pertobatan, pembaharuan hidup itu tidak bisa kita lakukan dengan kekuatan kita sendiri. Kekuatan kita terbatas, kemanusiaan kita terbatas. Kita membutuhkan Allah Roh Kudus. Kita memerlukan Tuhan untuk menolong kita, memberikan kekuatan kepada kita, kemampuan kepada kita untuk terus berproses. Makin hari makin serupa dengan Kristus, mengalami perubahan karakter kita dari yang pemarah, yang mungkin suka negatif, yang suka ngomong kasar ya dan sebagainya, supaya kita terus berubah, diubahkan menjadi memiliki kehidupan yang semakin hari semakin serupa dengan Kristus. Dan proses ini perlu terus kita jalani seumur hidup kita, supaya kita makin hari semakin mengerti kehendak Tuhan dan bisa hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Hidup sesuai dengan kehendak Tuhan bukan lagi karena dipaksain, karena saya orang Kristen, tetapi sebagai sebuah kesadaran, sebagai sebuah gaya hidup, karena memang itulah yang seharusnya dihidupi sebagai orang percaya. Nah, sudah dikasihi Tuhan, proses pembaharuan hidup, proses pertobatan hidup di dalam pertobatan ini adalah proses yang harus kita jalani dalam sepanjang hidup kita ya. Kalau saya bisa menggambarkan itu, misalnya bisa digambarkan seperti seorang yang naik sepeda ya, berjalan di dalam jalurnya ya. Dari dalam kehidupan kita harus terus mengayuh untuk bisa terus maju. Kalau sekarang kita ada di garis start, kita harus terus supaya bisa jalan sampai garis finish, sampai Tuhan Yesus datang kembali atau ketika Tuhan panggil kita pulang selesai. Nah, saudara, untuk berjalan di tempat itu Tuhan sudah sediakan tempat dan trek kehidupan apa yang harusnya kita jalani. Nah, sudah Tuhan memberikan kepada kita sepeda iman, terus kita jalan supaya kita bisa sampai di garis akhir. Nah, saudara, orang naik sepeda, kayunya kan harus jalan terus ya. Waktu kita lepas kakinya, jatuh nggak? Jatuh, ya bisa oleng, kemudian jatuh sepedanya. Makanya harus dikayuh terus walaupun untuk jalan. Walaupun nggak cepet, tapi harus terus dikayuh. Gitu ya. Ada masanya mungkin kita lelah, ada masanya kita ingin menyerah, tetapi kita terus berjalan. Nah, saudara, ada satu perlombaan menarik tentang lomba sepeda ini ya, saya lupa namanya apa. Jadi lomba itu ada lintasan, ada jalan yang harus dicapai dari start sampai dengan tempat yang menjadi garis tempat finish ya. Jalannya nggak rata kayak gini, kadang naik, kadang menurun, kadang harus lewat berbatu-batu, harus lewat jalan yang tanahnya lengket dan sebagainya, sehingga kadang-kadang sepeda itu nggak bisa dikayuh tapi harus digendong, tapi tetap harus jalan karena harus sampai ke garis finish. Nah, sudah di dalam kehidupan kita, perjalanan kita mengikut Kristus, dalam perjalanan kita hidup mempersiapkan diri, berjaga-jaga dan bersiaga menanti kedatangan Kristus. Ada banyak hal dalam kehidupan kita juga membuat kita bisa mungkin lelah. Mungkin kita harus ada kalanya berhenti, ada maksudnya untuk mengangkat sepeda kita, dan tetapi kita harus jalan di garis itu, di jalan yang harus kita tempuh sampai akhirnya. Ada saatnya mungkin kita bingung, nggak tahu harus arah kemana. Tetapi kita bersyukur punya Allah Roh Kudus yang bisa menjadi Google Maps dalam kehidupan kita untuk menolong kita, mengarahkan hidup kita. Tuhan memberikan Alkitab kepada kita untuk menjadi petunjuk bagaimana kita seharusnya berjalan, supaya kita tetap berjalan di jalan yang benar dengan cara yang benar sampai di tempat yang akhir, dan kita siap menanti dan menyambut kedatangan Kristus kembali. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ketika saya mempersiapkan firman Tuhan ini, sesungguhnya saudara, ini bukan hanya bahan yang harusnya saya sharingkan, tetapi itu juga menjadi peringatan bagi saya. Ya saudara, apalagi kalau kita melihat masa ini, tanda-tanda zaman sudah semakin jelas. Ya, bencana alam di Jepang, bencana alam di Jerman, ya ada banjir yang besar, angin ribut ya saudara, gejala-gejala alam, bahkan peperangan, bahkan juga kalau kita melihat dan menyelidiki saudara kehidupan dan keadaan manusia zaman ini. Kalau Bapak Ibu sudah ada kesempatan nanti bisa baca di 2 Timotius 3 ayat 1-8, bagaimana kehidupan orang-orang di zaman akhir ini ya, ketika orang-orang mulai mencintai dirinya sendiri, mulai menjadi hamba uang, suka membohong, suka menyombongkan diri, memfitnah, tidak takut lagi, tidak suka akan kebenaran ya, garang dan sebagainya. Sudah, kalau kita melihat tanda-tanda itu sudah semakin jelas ya dengan keadaan-keadaan yang kita hadapi di akhir ini. Sudah, hal ini mendorong saya dan mengingatkan saya, iya, saya harus juga terus bersiap-siap menata diri saya. Harus dalam keadaan siaga. Kalau bukan Tuhan yang panggil saya pulang duluan, mungkin Tuhan akan datang duluan
Ya, apapun yang terjadi tapi saya harus siap. Nah, saudara, ini saatnya bagi saya juga berarti harus meninggalkan kebiasaan saya lama, meninggalkan dosa-dosa saya, terus berubah untuk makin serupa dengan Kristus. Dan saya harus terus jaga kehidupan relasi saya dengan Tuhan. Karena apa? Karena dia jadi Tuhan. Dan saya harus peka apa yang Tuhan mau sehingga saya bisa bergerak dan hidup seperti apa yang Tuhan mau. Saya di awal tahun ini menjadi resolusi saya di tahun ini, Tuhan tolong supaya saya mengerti anak Tuhan, dan tolong saya supaya makin dekat, lengket dari sama Tuhan. Supaya apa? Supaya saya tidak ditarik oleh dunia ini. Supaya di sisa hidup saya yang nggak tahu berapa lama lagi, saya bisa tetap hidup benar. Kalau Tuhan, ya kalau misalnya saya akan jatuh dalam dosa, sebelum itu Tuhan manggil saya. Saudara, masa-masa yang gak mudah dan kita tidak pernah tahu. Menjadi resolusi bagaimana saya harus mempersiapkan diri, menata diri, berjanji kepada Tuhan, berjanji kepada diri, mengambil keputusan untuk bisa mempersiapkan diri menanti kedatangannya dan menyanti panggilannya. Nah saudara, dalam kehidupan kita, saya percaya Tuhan bisa datang kapan aja. Nah, setiap kita sama-sama akan menghadap Tuhan, sama-sama akan bertemu dengan Kristus. Karena itu saudara, pertanyaannya seberapa jauh kita sudah mempersiapkan diri kita menghadap Tuhan. Bagaimana dengan kehidupan dan relasi kita dengan Tuhan? Seberapa dekat? Bagaimana kehidupan saat teduh kita? Masih enggak kita bersaat teduh setiap hari dengan setia? Bagaimana kehidupan kita membaca firman? Ada enggak disiplin bagi kita untuk membaca firman Tuhan setiap hari? Ya, supaya pikiran kita, hidup kita diisi dengan kebenaran. Setelah bagaimana juga relasi kita dengan sesama? Bagaimana kita menggunakan waktu kita? Adakah waktu, tenaga, uang, pikiran, kemampuan kita sudah kita gunakan untuk melayani Tuhan? Ya saudara, sejauh ini adakah hubungan-hubungan yang belum dibereskan? Ya, mungkin ada, kita masih belum bisa mengampuni, belum bisa memaafkan. Sejauh ini, adakah hal-hal yang mungkin dalam kehidupan kita menjadi kerinduan? Saya pengen belajar, punya hati seorang murid diperlengkapi. Ada nggak kerinduan dalam kita untuk belajar, mengambil, mungkin memilih 1-2 pembinaan rohani untuk kita ikuti tahun ini? Nah saudara, adakah hal-hal juga yang ingin kita lakukan supaya di masa-masa kita menanti kedatangan Tuhan, kita dalam keadaan siap dan kita berkenan untuk menyambut dan bertemu dengan Tuhan kita? Saya dikasihi Tuhan, di akhir perenungan hari ini, saudara, saya ingin memberikan kesempatan bagi setiap kita untuk mengevaluasi bagaimana kehidupan kita selama ini. Sejauh ini, sudah siapkah kita kalau Tuhan Yesus datang beberapa menit lagi untuk menyambut kedatangannya? Apa yang ingin kita lakukan saat ini? Apa yang ingin saya putuskan hari ini untuk bisa dilakukan dalam menyambut dan mempersiapkan kedatangannya? Mungkin itu menjadi resolusi kita di awal tahun, keputusan kita, janji kita kepada Tuhan dan diri kita untuk memperbaiki dan mempersiapkan diri menyambut kedatangannya. So, saya memberikan kesempatan bagi kita untuk berdoa secara pribadi. Mungkin ada hal-hal yang saudara ingin katakan sama Tuhan dan ingin komitmenkan kepada Tuhan. Apa yang nanti sudah doakan, sudah boleh tuliskan di kertas yang akan dibagikan oleh rekan-rekan majelis dan hamba Tuhan, sehingga ini boleh menjadi resolusi buat kita. Nanti kita bisa tuliskan, kita bisa simpan di Alkitab, sehingga kita bisa baca. Setiap saat kita baca Alkitab, kita bisa diingatkan akan hal ini. Saya persilahkan Bapak Ibu majelis dan hamba Tuhan.
Kalau sudah, kita akan sama-sama berdoa, mendoakan resolusi komitmen kita. Mari kita berdoa. Bapa yang mengasihi kami bersyukur karena Engkau telah menebus kami, menyelamatkan kami, dan kami bersyukur bahwa Engkau pasti akan datang kembali. Dalam masa-masa kami menanti kedatangan-Mu, kami rindu Tuhan terus menolong kami untuk terus boleh menata diri, terus hidup di dalam pertobatan itu ya Tuhan, sehingga kami terus diubahkan, berproses supaya makin hari kami bisa semakin serupa dengan Kristus. Berikan kami kekuatan, berikan kami kemampuan untuk boleh melakukannya bersama-sama dengan Tuhan, sehingga kami boleh terus bertumbuh, berproses, dan kami boleh siap menanti dan menyambut kedatangan kembali. Kami rindu Tuhan terus menolong supaya kami boleh terus dalam keadaan siaga. Setiap waktu, di setiap saat Tuhan bisa datang kembali. Setiap saat, setiap waktu Tuhan juga bisa panggil kami pulang. Karena itu ya Tuhan, dalam masa-masa hidup yang tersisa buat kami rindu kami bisa menggunakan kesempatan yang ada untuk hidup sesuai dengan kehendak dan rancangan Tuhan. Ini doa kami, ini juga komitmen-komitmen yang sudah kami tulis. Kami mau bawa kepada Tuhan, kami mau serahkan kepada Engkau. Kiranya Tuhan yang menolong kami untuk bisa mewujudkannya, bisa mencapainya bersama-sama dengan Engkau. Tolong setiap kami ya Tuhan, berikan kami kekuatan untuk terus berjalan dengan Tuhan melewati tahun 2024 ini. Dan supaya kami juga boleh terus hidup setia sampai akhir dan kedapatan setia ketika Tuhan datang kembali. Tuhan Yesus tolong setiap kami. Pagi ini kami bersyukur kami juga punya kesempatan untuk bersama-sama bersemeja perjamuan dengan Engkau. Kami bersyukur untuk anugerah, untuk undangan istimewa ini. Kami rindu ketika kami bersama-sama menghadap meja perjamuan-Mu, bersekutu dengan Engkau dan sesama. Kami boleh menyatakan kembali tekad kami, iman kami untuk boleh hidup mengasihi Tuhan lebih sungguh, hidup makin hari makin serupa dengan Kristus lewat dalam cara kami berpikir, cara kami berkata-kata, cara kami bersikap. Mohon Tuhan jaga hati kami untuk boleh terus punya hati seperti hatinya Tuhan. Berkati waktu di depan ini, berkati juga perjamuan kudus yang akan kami sambut pada siang ini. Dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pada siang hari ini kita juga bersama-sama bersyukur boleh menerima undangan Tuhan untuk mengambil bagian dalam perjamuan kudus. Saudara, perjamuan kudus ini dipersiapkan bagi Bapak Ibu Saudara yang sudah dibaptis dewasa atau yang sudah disidi dan yang sudah mempersiapkan hati untuk mengambil bagian dalam perjamuan kudus ini. Mari saya mengundang petugas jamuan kudus untuk boleh ke depan. Bapak Ibu sudah dikasihi Tuhan, pada malam ketika Tuhan Yesus diserahkan, Dia mengambil roti, mengucap syukur atasnya dan memecahkannya serta berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Lalu Dia mengambil cawan sesudah makan dan berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku." Ambillah. Dan bagikanlah.
Adakah di antara Bapak Ibu Saudara sudah mempersiapkan hati tetapi belum mendapatkan roti dan anggur? Oke. Mari saya mengundang Bapak Ibu Saudara untuk berdiri. Saudara, roti ini melambangkan tubuh Kristus yang telah dipecahkan untuk pengampunan dosa-dosa kita. Marilah kita menerimanya dengan syukur. Bapak Ibu Saudara, anggur ini melambangkan darah Kristus yang sudah dicurahkan untuk pengampunan dosa-dosa kita. Marilah kita menerimanya dengan iman. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum dari cawan ini, kamu memberitakan kematian Kristus sampai Dia datang kembali. Doa syukur perjamuan kudus, mohon kesediaan penginjil Priska untuk memimpin kita di dalam doa. Tuhan Bapa kami di surga, terima kasih. Terima kasih di awal tahun 2024 ini kami boleh bersama-sama menikmati perjamuan Tuhan. Tuhan tolong kami supaya kami boleh menjadi anak-Mu yang semakin dapat merasakan kasih Tuhan. Tolong kami supaya di tahun 2024 ini ya Tuhan, kami menjadi anak-Mu yang semakin dapat menjadi saksi-Mu, menyatakan kasih Tuhan kepada orang di sekeliling kami, dan kami terus hidup semakin memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, ingatlah komitmen kami ini, tolong kami, pakai kami dan layakkan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Amin. Waktu selanjutnya saya serahkan kepada penginjil Ina. Ya, mari kita bersama dengan segala umat Tuhan, segala abad dan tempat, kita menyatakan iman kita dengan mengatakan demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita bersama berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertatap ke jar surga, kami bersyukur kalau hari ini kami boleh diberikan kesempatan, diberikan anugerah-Mu untuk kami boleh duduk satu meja bersama dengan Tuhan, menikmati perjamuan kudus-Mu. Kami juga bersyukur telah diberkati dengan kebenaran firman Tuhan. Biarlah kami boleh menjadi pelaku firman. Tuhan, saat ini kami mau menyerahkan setiap diri kami ke dalam tangan Tuhan dalam doa-doa syafaat kami.
Tuhan, hari ini kami mau berdoa Tuhan bagi gereja kami. Kami bersyukur Tuhan Kau telah membimbing gereja kami melewati tahun 2023. Dan kami mau menyerahkan gereja kami Tuhan beserta dengan rancangan-rancangan program yang ada Tuhan. Di tahun yang baru ini Tuhan 2024, kiranya Tuhan memberkati dan menolong setiap kami Tuhan yang menjalankan program ini. Biarlah program ini disusun juga bukan hanya untuk kepentingan kami, tetapi untuk memuliakan nama Tuhan. Dan kiranya Tuhan, kami tahu bahwa gereja ini adalah milik Tuhan. Dan setiap hal yang dibutuhkan oleh gereja ini untuk memuliakan nama Tuhan, akan Tuhan sediakan melalui tangan-tangan yang mengasihi Tuhan, tangan-tangan yang mencintai pekerjaan Tuhan. Dan kiranya Tuhan, Kau juga boleh menuntun jemaat-jemaat-Mu Tuhan yang mengasihi gereja-Mu ini, mengasihi Tuhan untuk berbagian baik dalam doa maupun dana dan juga segala hal pemikiran Tuhan boleh bekerja sama untuk memperlebar kerajaan Tuhan di dunia ini. Tuhan, saat ini kami juga berdoa bagi komitmen jemaat Tuhan di tempat ini. Kiranya Tuhan, tahun yang baru ini jemaat Tuhan boleh bersama-sama Tuhan saling mengingatkan, saling mendorong Tuhan untuk mengejar hadirnya Tuhan dalam kehidupan mereka, mengejar pengenalan mereka akan Tuhan melalui doa-doa yang waktu-waktu doa yang dilakukan, firman-firman Tuhan yang didengarkan, yang dilakukan, dan juga persekutuan-persekutuan yang dihadiri, dan juga memberikan pertumbuhan bagi setiap anak-anak Tuhan di tempat ini. Tuhan, kami memohon kasih anugerah Tuhan untuk semuanya itu. Saat ini juga kami berdoa Tuhan bagi anak-anak sekolah minggu dan juga remaja yang esok hari boleh memulai tahun semester yang baru untuk memulai kegiatan belajar mengajar mereka Tuhan. Biarlah mereka boleh diberikan semangat yang baru dalam melaksanakan kegiatan belajar mengajar ini. Mereka boleh tetap setia dalam kegiatan belajar mereka. Mereka boleh mencerminkan kehidupannya, mencerminkan Tuhan di dalam pembelajaran mereka. Mereka boleh mewartakan Tuhan melalui sikap mereka terhadap teman-teman mereka. Dan kiranya Tuhan, Kau juga boleh menganugerahkan mereka kesehatan sehingga mereka boleh Tuhan menjalani hari-hari pembelajaran mereka dengan tidak tertinggal karena kesehatan yang kurang baik. Tuhan, saat ini kami juga berdoa Tuhan bagi bangsa negara kami Tuhan. Di tahun ini Tuhan ada pemilihan presiden dan juga pilkada Tuhan. Kiranya Tuhan menolong dan kiranya Tuhan terus turut campur tangan Tuhan dalam kestabilan ekonomi, kestabilan politik dan juga kestabilan keamanan negara Tuhan. Tuhan tolong agar Pilpres ini boleh berjalan dengan baik, dengan damai. Pilkada juga boleh berjalan dengan baik, dengan damai. Dan kiranya Tuhan, jemaat Tuhan mengerti, memahami bahwa pemerintahan ini datangnya dari Tuhan. Dan Tuhan turut beracara di dalam setiap halnya Tuhan. Sehingga kami boleh mendukung bangsa negara kami. Siapapun pemimpin yang terpilih Tuhan, kami boleh sama-sama memimpin, bersama-sama mendoakan pemimpin kami Tuhan untuk Indonesia yang lebih maju lagi. Tuhan, saat ini kami juga berdoa untuk pergumulan jemaat di tempat ini. Tuhan, ada di antara kami mungkin yang bergumul dengan kesehatan. Tuhan, ada di antara kami yang mungkin bergumul dengan pekerjaan kami. Tuhan, ada di antara kami bergumul dengan ekonomi kami. Tuhan, kami menyerahkan setiap kami Tuhan ke dalam tangan Tuhan. Setiap pergumulan kami yang dapat kami sebutkan dan yang tidak dapat kami sebutkan, kiranya Tuhan tahu, Tuhan yang menolong, Tuhan yang menyembuhkan, Tuhan yang memberikan jalan keluar, Tuhan yang memberikan kemampuan kami untuk bertahan di masa-masa sulit dalam kehidupan kami. Tapi kami yakin dan percaya ketika kami berjalan bersama dengan Tuhan, Tuhan memampukan kami. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan setiap anak-anak Tuhan di tempat ini ke dalam tangan Tuhan. Kiranya Tuhan yang menolong, dan kiranya Tuhan yang mendengar setiap seruan doa kami. Dan kami yakin percaya Engkau tidak tinggal diam. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Segala kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Sologi.
Saudara yang dikasihi Tuhan, pulanglah dengan damai sejahtera dan jadilah saksi Tuhan yang hidup dimanapun saudara berada. Biarlah Kristus yang hidup di dalam kehidupan saudara boleh nyata bagi semua orang. Dan saat ini arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Kiranya kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih yang sempurna dari Allah Bapa, kekuatan, penghiburan, pertolongan dari Allah Roh Kudus memampukan saudara untuk boleh terus hidup di dalam keselamatan, di dalam pertobatan saudara, sehingga setiap saudara siap dan senantiasa siaga di dalam menanti kedatangan Kristus kembali. Amin. Saudara dipersilakan duduk. Silakan mengambil saat teduh sebelum kita mendengarkan warta. Coba tuh berlari, hadapi badai dunia. Juang sendiri, tak mampu untuk bertanya tanpa Kau besertaku, Yesus. Kau menopang hidupku. walau dosa menawan hidupku, anugerah-Mu membebaskanku. Yang jadi
Selamat siang Bapak Ibu teman-teman. Seperti yang di video terakhir tadi disampaikan, yang ditampilkan di akhir tahun 2023 dan awal tahun 2024 pemuda remaja kita berhasil camping gitu ya. Bersyukur puji Tuhan meskipun sempat hujan tapi acaranya bisa berjalan dengan baik. Kami segenap panitia berterima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah mendukung baik dalam bentuk doa, dana dan juga kebutuhan kami selama acara sehingga bisa terselenggara dengan baik. Kami juga berterima kasih buat semua peserta yang sudah ikut dengan excited sehingga acara juga bisa berjalan sebagaimana semestinya. Dan di tahun ini juga pemuda punya rencana untuk kegiatan kebersamaan yang lainnya. Mohon didukung juga dengan ikutan. Seperti itu dari saya serahkan kepada Bu Tina. Iya, itu adalah rekap kegiatan di akhir tahun kita, Natal, juga camping pemuda dan juga SYC yang diadakan. Kiranya kita semua bisa mendukung setiap program acara yang dilakukan oleh gereja kita. Ya Bapak Ibu, ada beberapa pengumuman. Yang pertama, bagi jemaat yang rindu memberikan persembahan sulung dapat memasukkan ke dalam amplop atau mentransfernya ke rekening gereja. Kas gereja gitu ya. Yang kedua, minggu depan merupakan minggu diakonia. Jemaat dapat memasukkan persembahan diakonia dalam amplop khusus diakonia, persembahan diakonia atau transfer ke rekening BCA khusus untuk diakonia. Yang ketiga, minggu depan pada pukul 9 akan diadakan pemeriksaan kesehatan, pemeriksaan gigi dan juga ada booth lab Parahita. Ada pemeriksaan gula sewaktu gratis dan ada diskon 25% untuk cek lab. Kiranya Bapak Ibu bisa memanfaatkannya dengan semaksimal mungkin. Lalu berikutnya, minggu ini merupakan minggu pertama di bulan Januari. Mari jemaat berbagian dalam memberikan persembahan persepuluhan. Dan yang terakhir, Bapak Ibu tadi setelah menulis komitmen resolusinya, boleh bolpennya nanti sembari jalan ke depan pulang boleh dikumpulkan kembali. Sekian Warta, terima kasih, Tuhan Yesus memberkati, selamat hari Minggu. Rohmu bekerja